Halo guys, welcome back to Talk ID dengan gua Philip Fidlar One di sini. Hari ini gua bakal ngebahas terkait dengan hal-hal yang perlu kita ketahui sebelum kita ingin menjadi YouTuber reaction. Jadi tips agar reaction video kita sebagai YouTuber itu bisa bebas dari pelanggaran hak cipta. Video ini bersumber dari artikel yang ada di hukumonline.com berjudul Tips agar reaction video YouTuber bebas pelanggaran hak cipta oleh Nadia Prita Gemala Jayadiningrat. Jadi kalau kalian mau baca artikelnya, kalian bisa search aja langsung dengan judul yang tadi, dan gue juga udah pasti cantumkan sumber di bawah. Tapi kalau misalnya kalian senang dengan video yang gue jelaskan pada saat hari ini, kalian tetap bisa untuk mendengarkannya juga sambil melaksanakan aktivitas kalian lainnya. Oleh karena itu, tidak perlu berlama-lama lagi, check this out. Jadi di zaman saat ini ya, kita sudah tahu bahwa memang teknologi dan internet tuh sudah hal yang paling gila lah, udah paling mutakhir dan juga menciptakan profesi-profesi baru yang bahkan kita nggak pernah sadari, seperti gamers, pro player seperti itu, youtuber, content creator, influencer yang bisa kita sebut juga. Nah, salah satu yang video yang bisa dibuat itu ya terkadang banyak youtuber yang membuat video reaksi atau reaction video, yaitu video di mana orang bereaksi terhadap sesuatu, misalnya episode serial televisi, trailer film, video musik, dan video lainnya. Nah, di dalam suatu karya video reaksi pasti akan mengandung karya cipta lainnya ya, yang diadopsi dari televisi, trailer film, video musik, dan video lainnya, yang biasanya sudah populer sehingga menarik minat penonton untuk melihatnya. Semisal, gue membuat video reactions untuk lagu yang baru dirilis oleh Blackpink, misal seperti itu. Nah, reaksi itu kan sebenarnya direkam lalu diunggah dalam channel milik gue sendiri. Nah, tapi apakah video reaksi itu melanggar hak atas kekayaan intelektual? Sepanjang penelusuran, terdapat contoh kasus video reaksi yang dianggap melanggar hak cipta, yang pada akhirnya pihak YouTube memberikan peringatan resmi kepada YouTuber untuk menghapus video reaksi yang melanggar hak cipta tersebut. Nah, adapun konten video reaksi di sini mengandung ciptaan milik pihak lainnya, baik itu dari warga negara Indonesia sendiri ataupun warga negara asing yang merupakan pihak pencipta dan pemegang hak cipta. Jadi sebelumnya kita harus lihat dulu di pasal 1 angka 2 dan 3, di mana pasal 1 angka 2 dan 3 ini ada di UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, yang berbunyi pasal 1 angka 2-nya, pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sedangkan di pasal 1 angka 3, ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Dengan demikian, sebelum membuat suatu video reaksi, YouTuber itu harus benar-benar mengerti bahwa ada kepemilikan suatu ciptaan oleh pihak lain yang akan dibahasnya di dalam video reaksi. Sebenarnya kayak gue ini juga sekarang, gue juga menggunakan ciptaan orang lain, yaitu yang gue baca dari artikel. Nanti akan gue jelaskan tips dan triknya di belakang. Nah, kepemilikan tersebut tetap mengikat meskipun hak cipta atas karya tersebut tidak didaftarkan di Indonesia. Kenapa? Karena hak cipta itu eksklusif, itu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Jadi selama sudah dideklarasikan atau sudah diketahui oleh orang lain, maka ya ciptaan itu sudah menjadi karya tadi itu sudah memiliki hak cipta. Nah, walaupun kita nggak perlu mendaftarkan ya, jadi nggak wajib untuk pendaftaran itu. Sedangkan film atau drama, video musik, program acara, dan video reaksi itu sendiri juga merupakan karya sinematografi yang merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Nah, karya sinematografi di sini diartikan sebagai ciptaan yang berupa gambar bergerak, antara lain film dokumenter, iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Nah, setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Jika tanpa izin melakukan penggandaan dan atau penggunaan ciptaan secara komersial, pelanggar dijerat pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Nah, dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta, selain video reaksi akan dihapus oleh pihak YouTube, dapat dimungkinkan terjadi tuntutan hak cipta lebih lanjut atau copyright strikes. Penyelesaian sengketa hak cipta ini dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, misalnya melalui mediasi, negosiasi, atau konsolidasi, dan juga arbitrase atau pengadilan niaga. Lalu kalau misalnya kita melihat
dari pandangan lain ya, bentuk-bentuk sengketa hak cipta itu antara lain sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, dan sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti. Nah, kalau pertanyaannya, gimana kalau ternyata pemegang hak cipta itu merupakan warga negara asing atau badan hukum asing? Ya karena kita sudah menandatangani Berne Conventions melalui Kepres nomor 18 tahun 97, maka semua ciptaan yang berasal dari atau diterbitkan pertama kalinya di salah satu negara anggota Berne Convention harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama seperti warga negaranya sendiri. Sebaliknya, ada pula video reaksi yang terbebas dari tuntutan pelanggaran hak cipta, sebab perbuatannya termasuk bukan merupakan pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur pasal 43 huruf C dan D UUHC. Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta meliputi pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap. Lalu pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. Nah, selain itu merujuk juga pada pasal 44 ayat 1 UHC, penggunaan dan pengambilan, penggandaan dan atau pengubahan suatu ciptaan dan atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. Lalu keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif dan peradilan. Lalu ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan atau pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Nah, jadi ini perbuatan-perbuatan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta ya. Oleh karena itu, jika dapat membuktikan pasal-pasal pengecualian di atas, YouTuber yang memproduksi video reaksi dapat dibebaskan dari tuntutan hak cipta. Lalu apa aja sih tips dan sarannya? Jadi agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta, berikut ada beberapa tips ya yang bisa diikuti oleh para YouTuber atau content creator untuk tetap dapat berkarya membuat konten secara aman. Pertama itu mencantumkan atau menyebutkan sumber karya ciptaan secara lengkap, misalnya nama penyanyi, pencipta lagu, penulis, studio rekaman, tanggal produksi, di mana dipertunjukkan dan sebagainya. Lalu dengan memutar video atau konten yang mengandung hak cipta sesingkat mungkin. Biasanya tuh memang ada ketentuannya, kayak misalnya di YouTube tuh kalau nggak salah 15 detik itu maksimal kalian harus ketika memutar video atau konten itu maksimal 15 detik aja, nggak boleh terus-terusan. Suara lagu pun juga sama seperti itu. Jadi ya paling kalau bisa 15-30 detik lah, itu udah paling mentok. Kalian bisa bikin dikurang dari itu kalau misalnya mau coba. Lalu jangan juga membuat komentar negatif dan merusak nama baik ciptanya yang dicantumkan dalam video reaksi. Lalu yang paling penting itu ialah mempelajari tentang ketentuan YouTube copyright dan fair use policies. Karena biasanya ya kalau misalnya memang dia itu kena hak cipta, itu biasanya kalau kita sudah monetize itu dia dolar kuning terus akan diberitahu permasalahan di mana. Biasanya itu paling sering kena itu ya di konten-konten yang memang fokus utamanya adalah reaction video. Lalu YouTuber juga harus dapat mengubah konten yang mengandung hak cipta tersebut menjadi karya hasilnya sendiri. Nah, jadi itu pengubahannya gimana? Yaitu berbagai macam. Seperti semisal kita bernyanyi, kita nge-cover, itu kan bisa. Tapi kan reaction itu jauh dengan meng-cover ya. Cuman ya kalau misalnya bisa, lu coba untuk react-nya tuh kayak misalnya nih gue nge-react video music. Nah, gue nge-reactnya bahwa gue melihat dari sudut pandang bagaimana mereka menggunakan alunan musiknya, misal begitu. Baru gue coba untuk telaah dari sana, gue bedah dari sana. Jadi dibuat untuk konten tersebut tuh sebenarnya orisinal dari kita, tapi memang bersumber dari mereka karena mereka menyiapkan seluruhnya. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya permasalahan atau misalnya kalian mau jadi YouTuber reaction ya, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan klik like, share, dan subscribe video ini. Dan juga kalau misalnya kalian ngerasa materi-materi yang dijelaskan oleh channel ini membantu kalian bisa search juga video-video lainnya, dan juga kalian bisa meninggalkan komentar-komentar yang baik. Oleh karena itu, salam demokrasi.